lagi di podcast Ruang Informasi, kali ini episode ke-68. Nah, Sobat Jatim, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi ternyata masih banyak yang belum benar-benar memahaminya, yaitu apa perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Mungkin kita sering mendengar istilah-istilah ini, mungkin ketika kita lagi di restoran, atau mungkin kita lagi makan, mengurus kendaraan di Samsat, atau lagi melihat berita. Nah, kenapa? Tapi tidak sedikit masyarakat yang belum paham akan hal itu. Kenapa bayar pajak motor ke Samsat, tapi pajak penghasilan urusnya ke KPP? Pajak restoran itu masuk pajak apa? Dan kenapa sih kok ada pajak yang dikelola pusat dan juga dikelola oleh daerah? Nah, dengan bertepatan peringatan Hari Pajak 14 Juli lalu, episode ini menjadi momen yang pas untuk mengupas tuntas peran dan pembagian antara pajak pusat dan pajak daerah, termasuk bagaimana keduanya menjadi tulang punggung penerimaan daerah dan pusat. Tentu saja saya tidak sendiri di sini Sobat Jatim, dan kawan pajak tentunya telah hadir dua narasumber yang akan menemani saya untuk membahas kedua jenis pajak ini. Yang pertama ada Bapak Sugeng Pamilu, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Kanwil DJP Jawa Timur 1. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Fandi. Dan yang kedua juga sudah bergabung bersama kita, ada Ibu Devi Sonia Adrince, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Fandi. Iya, akhirnya kita ketemu lagi ya di yang kedua kalinya ya, Bapak ya. Iya, udah lama ini. Udah lama, dan kita bertemu di dalam pembahasan topik yang berbeda. Kali ini kita akan membahas ini, Bapak Ibu, terkait perbedaan apa sih yang dikelola oleh pajak pusat dan juga pajak daerah. Mungkin Sobat Jatim atau kawan pajak masih banyak yang belum dengar atau belum tahu apa perbedaan dari kedua itu. Nah, baik. Sobat Jatim, sebelum kita masuk ke topik utama, mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak sama Ibu bagaimana sih sejarah lahirnya Hari Pajak. Monggo. Monggo, Bu Devi. Ya, jadi pajak pasti semua masyarakat familiar ya pajak. Iya, Nah, iya. pajak itu bahasa Latin, taxo, iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Nah, dalam hal ini pada saat pendirian negara ini, kata pajak itu dimunculkan pada saat pembahasan mengenai tema keuangan oleh Bapak Ketua Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BUPKI, Pak Rajiman Widodiningrat. Dalam sidang mengenai keuangan, beliau menyebutkan ada 5 usulan, salah satunya muncul pajak. Pajak muncul pada rancangan Undang-Undang Dasar yang kedua dalam rangka sumber pendanaan negara, karena negara harus ada sumber pendapatannya, sehingga muncul di situ kata pajak untuk menghimpun pendanaan bagi negara yang tentunya harusnya berdasarkan undang-undang. Sehingga baru di 2017 ya, kemudian itu diundangkan, tanggal 14 Juli ditetapkan sebagai Hari Pajak. Sebenarnya pajak kalau kita lihat 2000 dari awalnya 1945 sampai sekarang udah 80 tahun ya berarti ya. Sejarahnya melekat dengan berdirinya bangsa ini. Kalau dari 2017 ya berarti usia kita 7 tahun ya Pak Sugeng. Peringatannya baru 7 tahun. Ya. Tapi kalau pajaknya secara formal itu sudah dinyatakan pada tanggal 14 Juli 1945 oleh Dr. Rajiman Widodiningrat. Jadi makanya Hari Pajak itu jatuh tanggal 14 Juli. Karena pada waktu itulah 14 Juli 1945 itulah pertama kali dinyatakan tentang pajak sebagai sumber pendapatan negara. Oke, berarti emang Hari Lahir Pajak ini udah dimulai ketika digunakan secara resmi ketika sidang BPUPKI tahun 1945 dulu ya Pak. Baik, nah istilah pajak ini kan ternyata punya banyak jenis, ada pajak A, B, C, D, E ya. Tapi bisa dijelaskan dulu nggak Bu atau Bapak ini, apa itu pajak pusat dan pajak daerah? Oke. Kalau kita perbedaannya pajak pusat dan pajak daerah, kita pertama kita kan ada namanya apa itu bahwa kemandirian daerah.
kemandirian daerah, otonomi daerah, itu makanya mereka juga harus punya sumber pendanaan juga, gitu ya, sesuai karakter di masing-masing daerah. Kalau di pusat kita ada namanya pajak penghasilan, baik itu orang pribadi maupun badan. Kemudian ada pajak pertambahan nilai atau PPN, N huruf gede ya, PPN. Ya. Dan ada namanya kalau PPN kecil itu pajak penjualan barang mewah, PPNBM. Jadi N-nya kecil gitu ya. Kemudian ada PBB, pajak bumi dan bangunan hanya untuk P3, pertambangan, penggalian sama itu ya. Pertambangan, P3 perkebunan, dan pajak lainnya ya. Kalau untuk PBB, pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan dan perkotaan itu dikelola oleh daerah tingkat 2 oleh Pemda kabupaten kota. Kabupaten kota kecuali untuk DKI Jakarta dikelola oleh provinsi. Oke. Kemudian ada kalau pusat itu ada Bea Metre. Bea Metre itu di pusat. Selain itu di daerah. Ada daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Kalau tingkat 2 itu ada PBB 2 tadi. Ada pajak hiburan, reklame, restoran, rumah makan, hotel, itu PPJT kalau sekarang istilahnya, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (KPD). Berarti nanti ini nanti kita akan bahas secara detail terkait apa perbedaannya, apa yang diurus pajak pusat dan daerah. Yang penting pajak pusat ini dikelola oleh pemerintah pusat dan masuk ke APBN. Benar ya Bapak? Lalu pajak daerah dikelola oleh Pemda tingkat 1, tingkat 2, lalu masuk ke APBD dan dikelola oleh Bapenda atau Dispenda setempat. Betul ya, berarti pajak pusat dikelola oleh DJP. Untuk mengkoleknya itu DJP, tapi untuk menggunakannya itu oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, jadi ini mungkin kami tidak untuk belanjanya tidak di kami, pemanfaatan uang pajak itu tidak di kami, tapi di Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, mungkin untuk Sobat Jatim dan juga kawan pajak yang masih bingung, ini saya harus kemana? Nah, perbedaannya tadi pajak pusat itu dikelola oleh pemerintah pusat, di DJP dan juga anggaran tadi ya Bapak ya. Lalu di pajak daerah dikelola oleh daerah atau Pemda setempat dan masuk ke APBD dan dikelola oleh Bapenda atau Dispenda setempat. Nah, apa dasar hukum dari kedua jenis pajak ini? Ya, jadi menyambung tadi yang disampaikan tadi oleh Pak Sugeng, pajak daerah, pajak pusat bedanya apa sih? Nah, kenapa harus ada pajak pusat, pajak daerah? Itu kenapa dikelompok-kelompokkan gitu? Ya, melekat pada hak pengelolaannya. Jadi kalau tadi pajak pusat dikelola oleh instansi vertikal, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Kalau untuk pajak daerah tentunya dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini tadi Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah. Kalau untuk pajak pusat ya Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga kata pajak itu memang melekat ke pajak pusat, padahal pada pajak pusat pada daerah nih. Iya, benar, ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Ya, nggak salah nih. Tapi mungkin masih banyak yang tahu kalau pajak itu semuanya di DJP. Udah di Pak Sugeng sama Bu Devi aja. Padahal hak pengelolaannya beda antara daerah dan pusat, dan tadi dijelaskan oleh Pak Sugeng kalau pusat itu ya PPH, PPN, PBB P5, Bea Metre. Kalau pajak daerah tadi ada yang dikelola oleh tingkat 1 dan tingkat 2, pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, restoran, itu ke pemerintah daerah yang memang sebagai sumber pendanaan untuk APBD. Dan kalau tadi dasar hukum. Nah, dasar hukum kalau untuk pajak pusat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kalau untuk pajak daerah sendiri, kalau dulu namanya itu Undang-Undang PDRD, Pajak Daerah dan Retribusi. Namun sejak tahun 2022 diubah ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Harmonisasi keuangan pusat dan daerah. Baik, berarti kayak daerah itu punya motivasi ya untuk menggali potensi ya Bapak dari
penerimaan atau menggali pajak di daerah. Betul? Iya, seperti itu gitu. Jadi pemerintah daerah punya keleluasaan, punya kewenangan yang lebih pas lah gitu. Misalnya kalau sekarang Bu Gubernur kan mengadakan apa? Pemutihan pajak kendaraan bermotor gitu. Nah, kan jadi masyarakat itu tahu itu lebih ini ya, lebih mengenal langsung kebutuhan masyarakatnya. Kalau dari nasional kan nggak begitu kelihatan kalau kira-kira seperti itu. Tapi tentunya dari pusat pun juga ada program-program untuk masyarakat juga ya Pak ya? Selalu ada program untuk kita melihat kondisi sosial ekonomi juga. Misalnya kita ada program, kalau dulu 2015-16 ada program tax amnesty. Pengampunan pajak. Pengampunan pajak. Kemudian 2021-22 itu program pengungkapan pajak sukarela. Kemudian yang kita rutin ada namanya program pengurangan sanksi administrasi. Jadi tetap, jadi semua kewenangan itu diberikan berdasarkan undang-undang. Kalau pajak pusat itu ada dari kewenangan Kakanwil, ada kewenangan kepala kantor, ada kewenangan direktur jenderal pajak. Nah kalau di daerah itu kewenangannya di pimpinan daerah, di gubernur atau bupati atau wali kota. Nah, berkaitan dengan tadi ada tax amnesty di pusat, di pemerintah provinsi ini sedang lagi rame, lagi ada pemutihan pajak, Pak Sugeng dan Bu Devi. Nah, ini ada program pemutihan pajak memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Jadi, di program pemutihan pajak ini ada 3 hal yang ditekankan. Yang pertama adalah bebas sanksi administratif. Jadi ini untuk keterlambatan PKB dan BBNKB seperti itu. Lalu juga bebas pengenaan PKB progresif untuk kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya. Ini yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Dan yang ketiga ini lebih ke segmentasi. Jadi ini ada bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya. Dengan tanda kutip, sepeda motor wajib pajak yang masuk dalam data P3KE atau penyelarasan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan juga ada sepeda motor ojek online. Jadi untuk kawan-kawan ojol bisa memanfaatkan banget program dari Bu Gubernur ini. Nah, baik. Ngomong-ngomong soal pajak, masih pajak ya sampai selesai. Kita mau ngomongin apa lagi ya? Mungkin bisa dijelaskan contohnya pajak pusat dan daerah agar masyarakat lebih paham ini adalah pajak pusat, ini adalah pajak daerah tingkat provinsi atau ini tingkat kabupaten kota. Baik, Bu. Jadi kalau tadi Pak Sugeng sudah menyampaikan di highlight pajak pusat itu PPH yang sering-sering masyarakat dengar, pajak penghasilan pasal 21 itu terkait dengan gaji karyawan, pasal 22 terkait dengan pemungutan oleh bendahara, ada pasal 23 terkait jasa gitu. Kemudian kalau untuk pajak pertambahan nilai ya terkait dengan konsumsi kita ya. Biasa kalau kita beli barang kan ada tuh ya pajak 10%. Nah itu. Sekarang 11%. Sekarang 11%. Belum jadi 12 ya Pak Sugeng ya? Belum. Hanya untuk barang mewah. Betul. Kadang kan cuma kita tahunya dari struk aja tapi ini penjelasannya monggo. Dan tadi pajak pusat PPN, PPNBM atas barang mewah, kemudian bea meterai kita kan 10.000 ya Pak Sugeng ya. Sekarang 10.000 itu untuk pajak atas dokumen. Dokumen ini yang bisa kita gunakan sebagai alat bukti nanti kalau ada permasalahan perdata gitu. Kemudian pajak karbon ya Pak Sugeng ya. Pajak karbon ini baru saya dengar ini apa Bu pajak karbon ini? Ini belum secara efektif ya digunakan. Itu kan sekarang kan isu lingkungan hidup itu kan cukup ini ya, karena sekarang perubahan iklim dan segala macamnya itu kan efeknya karena dari karbon. Makanya ini nanti kita akan memajaki kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karbon berlebih. Misalnya pembangkit listrik atau pabrik yang mengeluarkan asap yang ini. Sebetulnya ini tujuannya untuk melindungi masyarakat juga. Kira-kira seperti itu. Nah,
Kalau pajak daerah, kalau misalnya ini pajak daerah tingkat 1 provinsi gitu ya, itu ada pajak kendaraan bermotor. Nah, kayak yang tiap tahun kita bayar nih. Yang tarifnya tadi progresif tuh, ada yang progresif atau apa gitu ya. Nah, sekarang lagi pemutihan. Pemutihan, gitu betul. Ya. Nah, kalau pemutihan itu bukan karena dari gelap jadi putih gitu ya. Penghapusan denda. Penghapusan denda. Kemudian kalau pajak daerah tingkat 2 misalnya PPJT untuk rumah makan, restoran dan hotel. Artinya kalau kita makan di restoran itu kan kena tarif PPJT ya, PPJT. Kalau sekarang namanya PPJT, kalau dulu namanya pajak pembangunan PB1 gitu ya. PB1 itu 10%. Nah, itu masuknya ke kas daerah daerah tingkat 2. Nah, itu berbeda. Kemudian ada pajak hiburan ya. Kalau misalnya kayak tempat wisata, mungkin kalau di sini apa ya, KBS kali ya. Atau misalnya tempat hiburan malam atau apa gitu, itu ada pajaknya juga. Nah, itu mereka masing-masing tarifnya terserah Pemdanya menentukan tarifnya seperti apa. Kemudian ada PBB P2, pedesaan perkotaan istilahnya. Itu kalau kita punya rumah, punya tanah, punya kebun, itu kan kena pajak PBB P2 istilahnya. Itu yang nanganin daerah tingkat 2, Bapenda. Kira-kira seperti itu. Jadi biar pas gitu. Kalau misalnya Pak saya pajaknya kegedean gitu, saya minta dikurangin ya, minta nguranginnya kemana gitu, ke Dispenda tingkat 2. Kalau kendaraan bermotor minta ke provinsi. Kalau pajak penghasilan, Pak saya kegedean nih pajak penghasilan saya, minta kurangnya ke kami, ke Direktorat Jenderal Pajak atau ke kantor pelayanan pajak terdekat. Itu contoh-contohnya. Kalau semuanya nanti nggak selesai. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Kalau PPN itu kan sering muncul di struk belanja ya, Bu. Tapi kenapa kadang juga ada pajak lain, kayak misalnya seperti pajak restoran? Apakah itu termasuk pajak pusat juga? Enggak. Kalau pajak restoran itu daerah tingkat 2. Oke. Jadi gini, ada salah satu prinsip tidak akan ada double taxation. Tidak. Makanya kalau pajak restoran kan kena 10%, itu tidak dikenain pajak pertambahan nilai PPN. Jadi yang dikenain PPN tidak dikenain pajak restoran, yang dikenain pajak daerah tidak dikenain pajak pusat untuk konsumsi. Itu kira-kira seperti itu, sehingga jangan khawatir ada saya sudah dipajakin ini kok dipajakin yang lain gitu. Kalau kayak hotel gitu, hotel kan juga jasa ya, kita menginap di hotel, di penginapan, berapapun tarif hotelnya, ada yang 10 juta, ada itu tidak kena pajak pertambahan nilai, tapi kenanya pajak PPJT hotel untuk daerah, dan itu masuknya ke daerah. Kira-kira seperti itu. Apakah mungkin satu objek itu kena 2 kali? Misalnya tumpang tindih itu tadi secara hukum tidak boleh ya Pak ya? Tidak boleh. Tapi kalau misalnya pada prakteknya pernah terjadi? Ya, mereka bisa minta, misalnya kalau ke kami bisa minta pajak yang tidak seharusnya terutang. Dikembalikan gitu. Kita kembalikan. Nanti, tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku ya. Iya. Apapun itu kan gitu ya, namanya kita ada undang-undangnya. Baik. Oke, Bu Devi, bagaimana ini tingkat pemahaman masyarakat saat ini soal pemisahan pajak daerah dan pajak pusat? Ya, jadi Mas Pandi kalau kita lihat berita-berita yang sekarang misalnya di highlight nih, ini seperti kemarin di salah satu daerah pajak omsetnya 15 juta gitu kan. Nah, orang taunya tuh pajak. Pajak berarti Pak Sugeng dari pajak nih, kan? Gitu. Jadi untuk yang kita baca, kalau kita lihat dari berita-berita sekarang,
kami bisa menganalisa bahwa belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat kita, dan memang itu butuh effort atau kerja keras lagi dari kami Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini pemerintah pusat, atau kita akan juga nanti menggandeng pemerintah daerah supaya secara kontinu, secara terus-menerus melaksanakan edukasi mengenai pajak, karena kita harapkan pada saat mereka sudah paham, mereka akan melaksanakan hak dan kewajibannya. Kalau mereka belum paham, ya sulit ya untuk meminta mereka patuh pajak gitu. Gimana mau patuh orang misalnya aku mau komplain, mau keberatan PBB, datangnya ke Pak Sugeng, pajaknya ini kok terlalu besar nih tahun ini. Iya, tanya PBB atau ke KPP gitu. Gitu. Padahal itu kan kebijakan daerah. Ya, tapi karena mindsetnya kantor pajak, pajak, jadi semua terkait dengan pajak ke Pak Sugeng. Jangan-jangan pemutihan kendaraan ini juga tanya ke DJP. Iya, karena pajak. Pajak itu pajak, pemutihan pajak. Ada juga sih, kami kemarin ketemu juga bahwa Pak minta dikurangin dong pajak kendaraan bermotor kami gitu. Loh Pak, bukan ke kami gitu, ke sana. Kita jelaskan. Nah, makanya ini perlu kolaborasi seperti ini antara Diskominfo Provinsi Jawa Timur dengan kami Direktorat Jenderal Pajak ini. Terima kasih sekali kami diajak untuk ini. Kemudian kita juga bisa menggandeng pihak ketiga, misalnya perguruan tinggi. Oh iya. Kalau di kami ada namanya Tech Center. Untuk se-Surabaya itu ada 21 universitas yang aktif untuk memberikan edukasi, bekerja sama dengan kami memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada mahasiswa yang akan menjadi calon-calon wajib pajak ya ke depannya untuk ini. Jadi kami bisa menawarkan nih ke Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah kota maupun provinsi untuk memanfaatkan itu Tech Center. Gitu. Kan judulnya Tech Center. Artinya semua tech dong. Gitu. Tidak hanya pajak pusat aja, tapi bisa dimanfaatkan untuk pajak daerah juga. Tech Center ya itu. Namanya Tech Center di setiap universitas yang ada fakultas ekonominya ada Tech Centernya. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak Sugeng dan Bu Devi, bagaimana cara meningkatkan pemahaman yang masih rendah itu? Salah satunya tadi kan ada Tech Center, mungkin ada sosialisasi atau bagaimana? Ya, kami rutin mengadakan sosialisasi baik itu melalui langsung tatap muka langsung atau melalui medsos. Salah satunya ini ya. Salah satunya ini. Atau kita ada namanya Telegram grup yang namanya Konsultasi Perpajakan Jawa Timur 1. Telegram grup ya? Ya, silakan di search nanti di Telegram itu kan bisa search ya. Kita bisa silakan untuk bergabung untuk ini, dan kami membuka semua. Kami punya namanya penyuluh pajak. Penyuluh pajak yang tugasnya melakukan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat. Dan semua KPP ada, Kanwil bukan ada, sehingga kita bisalah melakukan edukasi. Kan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gimana mau sayang kepada pajak kalau dia tidak kenal? Padahal pajak itu kan yang paling dihindarin orang. Tidak ada orang yang suka bayar pajak. Tapi kita tetap melakukan edukasi untuk biar kenal dulu dan mau patuh dan mau bayar. Mungkin Bu Devi bisa ini menceritakan apa sih pentingnya kita ini bayar pajak gitu. Wah, manfaat pajak ya. Nah, manfaat pajak waktu di podcast yang pertama kita refresh lagi. Kita refresh lagi nih. Jadi kita mengulang lagi kalau manfaat pajak. Kalau kemarin kita yang baru terkini kita menghadapi Covid. Nah, pajak berada di depan untuk mengelola pembiayaan saat itu. Teman-teman dapat apa nih? Vaksinasi gratis. Ya, vaksinasi gratis masyarakat. Kemudian APD itu juga sumber pendanaannya dari pajak. Semua terkait dengan pengelolaan kemarin kesehatan itu kita juga bantu dari perpajakan. Itu yang nyata ya. Kemudian kalau tadi waktu dulu Pak Sugeng bilang BBM ya. Pertalite.
terkait gitu. Itu juga yang terdampak nyata di kita. Yang kita rasakan langsung. Betul. Nah, mungkin kita juga yang masyarakat belum tahu, ternyata dari situ udah ada pembantuan dari pajak kita yang kita bayarkan sendiri. Subsidi untuk bahan bakar sangat tinggi ya. LPG 3 kilo. Kemudian bantuan iuran BPJS kesehatan itu ada, kalau seluruh Indonesia itu sekitar 91 juta orang. Itu kita bantu untuk iurannya, kita bayarin. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Baik, ini nampaknya kita akan kedatangan satu narasumber lagi, Bu. Kayaknya dari Bapenda Kota Surabaya yang mungkin nanti bisa menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja pajak daerah yang dikelola oleh Pemda seperti itu, dan pajak yang paling dominan di Pemkot khususnya Kota Surabaya. Nah, Sobat Jatim, tadi terima kasih untuk Bu Devi yang udah memberikan insight-insight yang sangat luar biasa, dan kali ini saat ini saya dan Pak Sugeng juga kehadiran tamu istimewa juga. Ini ada Ibu Siti Miftahul Hadjana. Selamat siang, Ibu. Siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Bu Miftah ini adalah sebagai Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Kota Surabaya. Betul. Ya, Bu, tadi kami sudah ngobrolin nih tentang definisi, dasar hukum, terus alasan pemisahan pajak pusat, pajak daerah, juga contoh dan potensi tumpang tindih pajak, kayak gitu. Terus juga kita sempat ngobrolin tentang apa sih pajak pusat itu apa aja, lalu di tingkat 1 juga apa aja. Nah, kebetulan ada Bu Miftah di sini. Saya mau tanya tentang sumber-sumber pendapatan daerah atau jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemkot Surabaya khususnya. Siap. Iya, jadi sebenarnya pemerintah Kota Surabaya itu menangani pajak daerah itu ada 9 jenis. 9 jenis. Iya. Jadi yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 ya, tentang HKPD ya. Itu ada 9 jenis, yaitu yang pertama hotel. Jadi ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak penerangan jalan, pajak PBB dan BPHTB. Nah, itu yang dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya. Oh, kurang satu ya, hiburan dan parkir ya kayaknya. Parkir. Hiburan dan parkir yang lagi viral ya. Viral di Kota Surabaya gitu. Nah, bagaimana peran pajak itu, Bu, dalam mendukung pembangunan daerah di Kota Surabaya? Iya, jadi sebenarnya kalau Kota Surabaya ini dianggap sebagai kota yang sudah mandiri ya. Jadi kemandirian fiskalnya sudah cukup bagus, sehingga proyeksi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah kota itu sudah mencapai 60%. Jadi kita sudah agak tidak bergantung lah ya dengan pusat, cuman ya tetap bergantung sih. tetap bergantung ya. Kalau dikasih mau ya. Harus lah. Baik. Kayaknya kan gitu. Semakin besar semakin bagus ya. Iya, semakin besar semakin nomplok gitu. Jadi intinya memang dari pajak daerah ini kita kelola dengan baik ya. Memang kita semuanya sudah, karena sekarang eranya sudah digital ya. Semua. Jadi berbagai pajak itu sudah kita luruskan menjadi penerimaannya sudah secara digital, pembayarannya juga setelah e-commerce kita sudah juga banyak kan gitu. Jadi kita sudah melalui banyak yang lagi viral-viral kan gitu, melalui ini melalui itu, iya betul. Gitu ya, apa saja Bu inovasi digital dalam pemungutan pajak di Kota Surabaya? Jadi kita itu sebenarnya semuanya sudah online, mulai dari pencetakan SPPT, kalau PBBP 2 ya, itu sebenarnya sudah bisa di-download sendiri. Jadi wajib pajak itu nggak usah nunggu kita nyetak misalkan ya. Tapi kalau misalkan butuh ya, karena memang masyarakat Surabaya sih kayaknya masih pengen lihat gitu ya. Nah, ada buktinya gitu ya. Atau pengennya petugas datang gitu ya kali. Jalan-jalan ke kantor. Nah, intinya kan gitu, sebenarnya kita sudah bisa di-download sendiri dan bisa tahu sendiri
sendiri itu di pbb.surabaya.go.id. Itu bisa langsung di-download sendiri. Dan bahkan bukti dari surat keterangan lunas pun bisa di-download sendiri. Jadi misalkan sudah bayar, misalkan kalau pakai ATM terus pembayarannya hilang, misalkan itu juga bisa download sendiri sebenarnya. Ya di situ nanti ada fitur-fitur pilihan. Bisa Intinya dicek kan langsung gitu. di tadi Bisa ya, dicek langsung surabaya.go.id ya. Iya. Karena ternyata Pemkot Surabaya udah berinovasi digitalnya banyak. Itu sebenarnya memudahkan masyarakat. Nah, pajak yang paling dominan Ibu di Kota Surabaya itu apa? Iya, jadi masih dominan sih masih PBB dan BPHTB ya pastinya ya, karena memang realisasinya dari tahun kemarin aja itu mencapai 1,4 triliun. Kalau untuk PBB, kalau untuk BPHTB 1,39 sekian, intinya kan gitu. Nah, karena PBB P2 itu bergantung dari kesadaran masyarakat ya dalam proses pembayarannya. Oleh karena itu, saya rasa masyarakat Surabaya sudah cukup signifikan ya, jadi sudah cukup mengerti pajak, mengerti tentang aware tentang pajak itu digunakan sebagai apa kan gitu, sehingga hal ini yang terus juga kita sosialisasikan ya supaya kesadaran masyarakat dalam proses membayar pajak itu semakin meningkat intinya gitu. Nah, siap luar biasa banget ini Bu Rita ini. Baik, Pak Sugeng, bagaimana sinergi antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 dalam pemungutan dan pengawasan pajak ini? Saya kira sinerginya sudah cukup bagus untuk di Surabaya terutama. Kami sudah ada perjanjian kerjasama dengan Pemkot Surabaya. Kami juga ada kalau beririsan itu kita sharing data juga. Misalnya, ini tadi Bu Miftah bilang ada BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu satu DPP dengan pajak PPh 4 ayat 2 untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi itu DPP-nya sama. Jadi tinggal kita ngomong, oh Bu, di sana bayarnya berapa? Oh, di kami harusnya bayarnya berapa? Karena itu objeknya yang sama. Gitu. Kalau kami yang jual, yang dikenain pajak, kalau Ibu yang beli, kenain bea. Jadi sama, sehingga kita harus saling koordinasi, sinkronisasi lah gitu. Sudah cukup bagus. Nah, tantangan mungkin Pak yang dihadapi pemerintah dalam optimalisasi pajak daerah. Oke, saya kira tantangannya menurut saya tadi pertama pemahaman masyarakat ya, karena ini kan kita zamannya adalah zaman demokrasi, masyarakat yang punya sekarang itu semakin kritis. Mereka harus tahu dulu apa yang dia bayar, itu dimanfaatkan untuk apa, digunakan untuk apa, bagaimana cara menghitungnya, itu mereka kritis sekali. Sehingga kita harus melakukan edukasi terus-menerus, baik itu dengan kami sendiri atau Pemda, atau bahkan kita menggandeng pihak ketiga tadi, ada tax center dan lain sebagainya. Nah, optimalisasinya ya tadi pertama kita melakukan kerjasama dengan Pemkot, kita juga melakukan hal-hal yang edukasi baik itu bersama maupun menggunakan pihak ketiga. Kita juga menjelaskan hal-hal yang diperlukan. Seperti ini kita juga melakukan dengan edukasi publik lewat media langsung maupun melalui medsos kita sampaikan. Yang menjadi tantangan kadang-kadang itu salah sasaran, salah alamat itu, salah alamat itu. Minta pengurangan PBB datangnya ke kami, gitu ya. Minta pengurangan masalah pajak hiburan kami yang diprotes, gitu. Karena
Karena di Pemkot, di pemerintah daerah itu kan judulnya pendapatan. Wah, pendapatan. Kalau di kami judulnya Langsung. pajak gitu. Jadi kalau sudah ada Langsung punya kata-kata asal pajak itu datangnya ke Iya, kami. iya, Nah, iya, iya, iya. mungkin kami yang harus ganti nama jadi dinas pendapatan gitu ya. Jadi Direktorat pendapatan gitu ya, Pak. biar nggak kesasar juga gitu ya. Oke, Jadi oke. itu ya. Iya, iya, iya. Berarti Kira-kira memang seperti itu. yang udah bisa ditekankan tadi kan pajak pusat itu PPH, PPN, terus PPN kecil, BM itu ya Bapak ya, PBB, P3, bea materai, pajak karbon, lalu di tingkat provinsi ada PKB, yang lagi ada program pemutihan dari Ibu Gubernur yang saat ini, BPNKB, dan lain-lain, pajak rokok, lalu di tingkat kota yang seperti disampaikan Bu Miftah tadi ada BBBP2, ada BPHTB, pajak restoran, reklame, hiburan, dan lain-lain. Oke. Nah, program Pemkot yang sedang berlangsung apa Bu ini Bu? Ini Nah, mungkin menarik ini pasti. ya. Jadi Kalau ada gratisan itu iya. Baik. Jadi Iya, Ibu. memang apa namanya sekarang ini lagi dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, G80. kita memberikan apa namanya bebas denda untuk pembayaran PBB P2 mulai dari tahun berapapun. Jadi tahun mungkin ada tahun 94 selama dia membayar pokoknya saja maka denda itu akan hilang. Intinya kan gitu. Nah, kalau apa namanya kita sudah warning kan sih, jadi kita sudah tempelin ini di berbagai media massa yang ada di Bapenda Kota Surabaya, melalui Bangga Surabaya dan lain sebagainya. Terus ada lagi nih yang paling menarik yaitu diskon pengurangan pokok BPHTB. Diskon pengurangan pokok. Betul, iya. Itu sudah berlangsung Ibu? Berlangsungnya cuma sebentar aja, Oke. jadi nggak bisa lama-lama. Jadi berlangsungnya antara tanggal, jadi kita ada 2 gelombang. Yang gelombang pertama itu adalah antara tanggal 1 sampai 30 Juli itu umurnya berapa ya? 31 atau 30 ya? 30 Juli. 30 Juli. Ya. Terus ada lagi nanti di 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus ya, 31 intinya kan Agustus. gitu. Nah, oleh karena itu kita harapkan masyarakat yang apa namanya yang sedang melakukan transaksi jual beli maupun peralihan hak dalam bentuk apapun, meskipun itu inbreng atau dia itu apa namanya waris, hibah dan lain sebagainya, itu kita tunggu. Karena apa? Karena dari waris itu kita memberikan diskon pokok itu sampai dengan 40%. Iya, jadi sampai dengan 40%. Iya, ini adalah bukti dari keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Intinya kan gitu. Jadi masyarakat yang memang kalau waris itu kan ini ya sering nunggu-nunggu ya kan, males nanti apa namanya nanti aja kan gitu ngurusnya kan gitu. Kan ini dapat warisan nih kan gitu. Nah, itu kita harapkan bahwa administrasi pertanahan itu tidak boleh dianggap sebagai administrasi yang remeh. Sehingga kan banyak ya ini nggak ikut punya terus akhirnya diserobot orang dan lain sebagainya. Itu karena kelalaian dalam proses pengadministrasian pertanahan. Nah, mulai dari di titik nol awalnya mungkin dari PBB. Setelah itu proses peralihannya kan intinya kan gitu. Nah, proses peralihannya ini yang kita tunggu partisipasi dari masyarakat terkait dengan waris kan sampai dengan 40%. Intinya kan gitu. Menarik sekali kan. Iya, harusnya banyak yang harusnya dimanfaatkan. Iya, kalau gratis belum kali ya. Iya, makanya ini Sobat Jatim juga Arek Surabaya dan juga kawan pajak bisa memanfaatkan lah program-program yang sudah dihadirkan oleh pemerintah provinsi, mungkin pemerintah kota, kabupaten dan juga pemerintah pusat seperti itu. Nah, baik, mungkin ini terakhir Pak dan Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat agar semakin sadar dan bijak soal pajak pusat dan daerah. Dari Pak Sugeng dulu, monggo. Kalau dari kami, dari Direktorat Jenderal Pajak atau Pajak Pusat, sesuai dengan peringatan Hari Pajak tanggal 14 Juli, itu tagline kami adalah Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh. Jadi kalau pajaknya, penerimaan negara kita bersumber dari pajak itu tumbuh, itu Indonesia
akan menjadi tangguh karena semua biaya-biaya pembangunan, biaya pertahanan, keamanan itu kan sumber utamanya adalah dari pajak. Jadi pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh, luar biasa. Bu Miftah, monggo. Iya, jadi kalau di kota Surabaya, kalau kita bilang bahwa pemerintah kota ini sumber pendapatannya itu adalah pendapatan asli daerah dan di salah satunya adalah pajak. Nah, kita berharap sekali bahwa masyarakat ini berpartisipasi dalam proses pembangunan kota Surabaya yang semakin hebat. Jadi Surabaya hebat, tumbuh semakin kuat kan, intinya kan gitu. betul. Nah, oleh karena itu ditopang oleh kesadaran masyarakatnya. Saya berharap sekali bahwa masyarakat Surabaya melihat kemajuan dan kemandirian kota Surabaya lewat membayar pajak. Intinya kan gitu. Bangga membayar pajak untuk Surabaya hebat dan tumbuh semakin kuat. Surabaya hebat dan tumbuh semakin kuat. Iya. Baik, luar biasa. Mungkin ada tambahan, Bapak? Cukup. Cukup, Ibu mungkin ada tambahan. Oke, luar biasa Sobat Jatim, Arek Surabaya dan kawan pajak. Podcast kali ini benar-benar memberikan insight yang banyak buat kita semua, yaitu kita jadi tahu nih apa aja pajak pusat, pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota, dan juga banyak sekali program-program yang sedang berjalan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat demi masyarakat. Dan tentunya Sobat Jatim, Arek Surabaya dan kawan pajak jangan lupa untuk taat membayar pajak karena banyak sekali manfaat yang bisa digunakan untuk semuanya, untuk seluruh masyarakat dalam pembayaran pajak. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Miftah, Pak Sugeng, dan tadi ada Bu Devi telah berbagi ilmu kepada kami dan juga Sobat Jatim terkait pajak daerah dan pajak pusat. Dan akhir kata, saya Yones Fandi, Bu Miftah dan Pak Sugeng pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.